Bentar. Lupa. Ya. Pak. Apa Prisel? Itu yang SPDP. Oh iya. Sorry. Ya kenapa? Itu dinilai, Pak. Udah Bapak nilai. Yang sudah kirim sudah Bapak nilai. Ini yang belum tinggal si Noel sama Farenzo. Noel sama Farenzo. Orangnya nggak ada ya. Ya, orangnya nggak ada. Oke, ya. Yang lain udah Bapak nilai kok. Angelin Ho tadi terakhir Bapak belum sempat nilai, nanti ya, lagi sibuk sama Zoom. Itu ya dinilai. Apa bisa? Dikirim karena dinilai, Pak. Iya. Kan buat nilai K4, nilai keterampilan. Dirapatkan ntar ada KD 4.1 di SBDP-nya. Nah, itu dari di situ Bapak masukin nilainya. KD 4.1. Pak, kok saya belum dikasih nilai Pak? Udah ya, di rapot semester nanti Nicholas ya, karena kan KD-nya kan belum, nanti di rapot semester nanti baru semester 1. Kalau di PTS kemarin nggak ada, kan belum kita pelajarin ya, terus nilainya nggak Bapak kasih tahu ya, ntar kalian langsung tahunya di rapot aja, kecuali yang nilai ulangan kemarin itu Bapak masih utang sama kalian ya. Bapak banyak ya, semuanya. Woi, Besok ada ulangan. besok nggak ada, udah selesai kita ulangan. Besok Mandarin nggak tahu. Kalau Mandarin ada ulangan nggak Mandarin? Minggu kemarin langsung bilang. Nggak ada. Kayaknya. Nggak ada ya, Fik? Apa sih? Lausen Nirwan pas Rabu kemarin bilang nanti ada ulangan. Oh, ya udah. Ntar abis ini Bapak tanya lagi deh. Abis ini ntar biar Bapak tulis di agenda nanti. Ntar Bapak tanya lagi, abis itu Bapak tulis di agenda. Oke, ya itu. Terus apa lagi nih? Rabu besok belajar kayak biasa. Kamis belajar biasa, Jumat belajar biasa. Ya, oke. Oke ya. Apa? Ada matematika ya? Ada, tiap hari ada matematika. Tiap hari ada matematika, Bele. Ya. Tuh. Oke, di halaman 7677 matematika cetak. Ini kita kembali ke materi pembulatan, tapi materi pembulatannya dihubungin dengan satuan panjang dan berat. Satuan panjang berarti ya, kalau panjang itu berarti kita bicara soal jarak. Ya, bicara soal jarak, bicara soal tinggi, ya, tinggi benda atau enggak tinggi badan, ya, panjang, ya, itu satuan panjang. Nah, biasanya kalau satuan panjang ini ya satuannya meter, sentimeter, ya. Kalian dulu pernah pelajarin di kelas 3, ya. Ada satuan panjang, ya. Nah, nih tangga ajaib. Ini di kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini satuan panjang. Ya. Oi. Itu pokoknya udah pernah. Udah pernah kan? Ya kan? Ya, ini di kelas 3 udah pernah nih. Terus ini kalau kita bicara soal jarak, tinggi, ya, tinggi benda, tinggi barang, tinggi badan, pasti satuannya ini. Ya. Boleh sentimeter, boleh meter, boleh kilometer. Ya. Nah, ada lagi yang namanya satuan berat. Ya. Ini Bapak perkenalin dulu satuannya, walaupun kalian udah tahu sebenarnya. Ya.
Satuan berat. Kalau satuan berat ini berarti kita bicara soal misalnya berat badan atau enggak berat 1 kilogram ayam, berat belanjaan ibu misalnya, atau enggak berat lemari, ya, atau enggak misalnya berat berat benda lah ya, berat benda bisa, berat makanan bisa, berat orang bisa, ya. Nah ini kalau kita bicara soal berat berarti satuannya itu 4, 5, 6, 7. Satuannya itu gram. Berarti dari atasnya itu ada kilogram, ada jelek tulisannya. Bapak ketik aja. Ada kilogram, ada hektogram, ya. Ada dekagram, ada dekagram, terus ada gram, terus ada desigram, ada sentigram, terakhir ada miligram. Nah ini satuan berat, ya, satuan berat ya, untuk menyatakan berat badan atau berat barang, ya, pakai satuan ini. Nah, oke. Ini dulu ya, sampai sini dulu. Ini bedanya satuan panjang sama satuan berat, ya. Nanti kita kenal lagi yang namanya misalnya ton, ons, sorry, ons. Terus ada lagi yang namanya kuintal. Nah ini semua ada di satuan berat. Ya, ini semua nanti ada di satuan berat. Ada ton, ons, kuintal. Nah ini nanti. Ya. Kalau satu aja deh dulu Bapak masukin karena ini sama. Ons. Untuk ons ini sebenarnya sama dengan hektogram. Nah ini ons. Sama dengan ons. Jadi sama aja ons itu sebenarnya dengan hektogram, cuma nama lain aja. Jadi yang tambahannya itu hanya 2, ton sama kuintal. Nah itu nanti sambil kita pelajari. Nah, entah itu satuan panjang atau satuan berat, setiap turun satu tangga, ya, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Setiap turun. Terus kalau setiap naik satu tangga dibagi 10. Ya, setiap turun dikali, setiap naik dibagi. Kalau satu tingkat berarti 10. Kalau 2 tingkat berarti 100. Tambah aja nolnya 1 lagi. Kalau 3 tingkat berarti 1000. Itu. Ya. Nah, ya sampai sini dulu deh. Sampai satuan panjang dan berat. Ininya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Sudah ada, Kak. Ini udah bisa ya? Udah paham ini ya? Karena kalian udah pernah pelajarin juga kok. Nah, biasanya kalau mau ngukur satuan panjang, enggak misalnya mau ngukur panjang sesuatu, itu pakai apa sih? Tamata, kamu mau ngukur panjang, pakai apa alatnya? Ngukur panjang pakai apa alatnya? Tamata.
Oke, ya. Pakai penggaris, Pak. Pakai penggaris, ya. Pakai penggaris. Pakai penggaris, penggaris itu ada yang 15 cm, ada yang 30 cm, ada yang 60 cm, ada yang 1 meter, 1 meter itu 100 cm, ya, itu penggaris. Ya, panjangnya beda-beda. Nah, sedangkan kalau misalnya tukang jahit dia mau mengukur kain. Kain kan panjangnya bermeter-meter tuh ya. Panjangnya lebih dari 1 meter. Panjang dia. Itu biasanya pakai apa sih? Ini siapa? Seren Angelina buat ngukur kain. Ngukur kain kan panjang tuh, ya bermeter-meter. Kalau pakai penggaris yang 1 meter kurang ngukurnya. Biasa pakai apa tuh? Meteran. Pakai meteran, ya. Meteran itu seperti yang ada di gambar halaman 76. Ya, ada meter biasa kalau tukang jahit itu pakai meteran pita. Itu yang warna biru. Ya, yang warna biru. Itu meteran pita. Biasa buat ngukur kain. Kalau meteran roll kecil biasanya untuk ngukur ya misalnya tembok atau enggak panjang keramik. Biasa dia ke bangunan. Dipakai buat alat-alat bangunan. Ya, itu meteran roll kecil. Ya, kalau meteran pita biasanya buat ngukur kain. Kalau meteran roll kecil biasanya buat di alat-alat tukang bangunan. Ya kalau penggaris ya yang biasa kita pakai. Ya, yang biasa kita pakai. Nah, itu ya, itu alat untuk mengukur panjang. Ya. Nah, coba si Selin, kamu coba baca kotak yang bawah tuh Selin. Halaman 76 yang 3 nomor 1 sampai 3 yang di kotak. Sejajarkan. Sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Oke. Ini 3 nomor ini cara untuk menggunakan penggaris. Artinya pakai penggaris saja ada caranya. Ya. Bukan sembarangan asal nempelin aja tuh penggaris, enggak. Ya. Penggaris itu dimulai dari angka 0. Nah, berarti ngukur bendanya dari angka 0, jangan dari ujung penggaris. Karena ujung penggaris itu dia memang sengaja disisain angkanya, ya. Ya, memang sengaja disisain angkanya itu jangan dihitung. Jadi startnya dari 0. Nah, itu untuk pakai penggaris. Dan buat ngukur bendanya pun harus lurus. Jangan penggarisnya udah lurus, tapi bendanya malah miring. Ya nggak bisa keukur. Ya harus sama-sama lurus. Nah, baru bisa tahu panjangnya berapa yang ukurnya. Nah, tadi kalian sudah kerjain halaman 77 ya. Ini hampir sama kayak kemarin sebenarnya. Ya, paling hanya ditambahin satuan belakangnya sentimeter, udah selesai. Ya. Oke, coba Bapak nggak mau bahas lebih lanjut lagi soal pembulatan. Ya, soalnya Bapak sekalian mau ngecek kalian masih ingat atau enggak. Kita langsung bahas saja ke halaman 77. Ya, halaman 77 yang atas kan itu sebenarnya kan materi pembulatannya itu. Ya, penggaris,
dia ngukur pensil, batasnya sampai mana kalau dia udah lebih setengah atau kurang dari setengah. Nah, itu kan udah pernah kita pelajari. Ya. Kalian masih ingat atau enggak dari jawaban kalian di halaman 77? Ya. Oke, coba halaman 77 nomor 1. Nomor 1 yang A. Yang A dulu ya. Yang A dulu. Ya, Tanata boleh deh. Berapa Tanata? Yang A panjangnya. Nomor 1A. Bulatkan hasil pengukuran panjang mengukur ke satuan sentimeter terdekat. Panjang sendok kira-kira 19 cm. Panjang sendok kira-kira 19 cm. Itu udah lewat setengah ya? Udah lewat setengah belum itu? Oh iya benar. Pas setengah malah ini. Ya. Pas setengah. Kalau pas setengah berarti ya naik ke atas ya. Dibuatkannya ke atas. Jadi panjang sendok kira-kira 19 cm. Yaitu yang A. Kalau pas setengah, ini panjang sendoknya ini 18,5. Berarti kalau dibulatkan ke karena angka belakangnya 5, jadi dibulatkan ke atas, jadi 19. Pak, saya izin minum. Ya, oke. Yang B, Angelina. Izin ke toilet. Ya, oke. Yo, Sherlyn. Nomor B. Panjang kuas kira-kira 24 cm. Panjang kuas kira-kira 24. Iya, 24. Ini dia nggak nyampe 24. Tapi dia udah 23,5 lebih. Berarti kalau dibulatkan jadi 24. Ini 24 cm. Oke, masih bisa ya? Pak. Apa? Nggak pakai cara ya? Caranya gimana? Kan cuma dilihat doang. Gimana caranya? Ini cuma dilihat. Nggak tahu. Udah kalau nggak tahu, nggak usah. Ya. Ini cuma dilihat doang caranya. Nggak ada cara lain. Nah, kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini ukur. Yang ukur pakai penggaris. Pakai penggaris berarti gini. Bapak misalnya nih. Misalnya. Yang tadi ya Pak, yang tulis matematika tadi ya? Iya, yang halaman 78 sekarang. Sekarang halaman 78. Misalnya Bapak mau ukur nih, ada lingkaran. Ya, Bapak mau mengukur lingkaran. Mengukur lingkaran ini diameternya berapa atau panjangnya berapa deh? Kita nggak usah sebut diameter. Ya. Panjangnya berapa lingkaran ini? Nah, kalau mau menghitung seperti ini, mengukur panjangnya, jangan ukur dari sini ke sini. Perhatikan yang garis hitam. Garis hitam ini anggaplah penggaris. Karena ini belum mewakili, belum ujung. Belum ujung dari lingkaran. Atau jangan seperti ini. Oh, di ujung ya Pak. Jadi begini aja. Ya ini miring penggarisnya. Nggak boleh ngukur begini. Ya. Nah, jadi buat ngukurnya gimana? Ujung ketemu ujung. Nah, tuh. Nah, ujung ketemu ujung. Harus dari yang paling luarnya atau paling ujungnya, ini yang sebelah sini, ketemu yang sebelah sini. Nah, itu yang diukur. Nah, kenapa Bapak jelasin ini? Karena nanti di nomor 2 yang B, gambar kacamata,
itu jangan sampai kalian bingung ujungnya yang mana. Sorry, bukan ujungnya, ngukurnya dari mana. Lihat yang paling panjang di mana, di sisi mana. Ini kan ada lensanya, ya. Terus ada apa namanya tiang mata ya, apa bukan tiang, tangkai, ya tangkai kacamatanya, ya ada tangkai kacamatanya di sini, ya anggaplah seperti ini. Nah yang paling panjang yang mana? Bukan, jadi kalian mengukur bukan dari lensanya, ya, tapi mengukur dari yang paling luar ini, apa tangkai kacamatanya ini. Nah, tuh, yang dari luar sini kalian tarik garis atau kalian pakai penggaris, ukur nih dari yang paling luar, lurus. Nah, itu berapa senti? Ya, jadi jangan dari lensanya. Kalau dari lensanya belum mewakili kacamata. Ya, seperti itu. Oke. Kita ke nomor 2, ya. Sudah ya tadi ya, sudah semua ya. Nomor 2, yuk yang lain yang mau jawab? Ada? Oke ya, Fik. Yang A, Fik. Ya, Pak. Nomor 2A. Panjangnya 5,6 cm dibulatkan menjadi 6 cm. Oke, panjang aslinya 5,6 cm. Bentar, Bapak ambil penggaris dulu. Penggaris Bapak di mana ya? Bentar. Ini. Ukur dari 0. 5,6. Iya, betul. Ya, ujung ketemu ujung. Ya, 5,6 berarti dibulatkan jadi 6. Ya, 6 cm. Ya, nomor 2 yang A. 2 yang A jawabannya 6 cm. Oke, 2 yang B. Siapa? 2 yang B. 2 yang B ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak tunjuk. Irwin. Ya, Win. 2 yang B, Win. Panjangnya berapa, Win? Ya, ukurlah panjang benda pada gambar berikut menggunakan penggaris. Buatlah hasilnya ke CM terdekat. A. Ya. Panjang jam tangan Sekarang 5,6. B. Sekarang yang A tadi udah sama si Vicky. Yang B 4 cm. B 4 cm. Emang kalau diukur berapa panjangnya? Kalau langsung diukur, jangan dibulatkan. Berapa panjangnya? Sebelum dibulatkan. 3,7. 3,7. Oh ya? Ukurnya dari mana yang 3,7? Oh, kamu ukur dari atas ya, Win? Iya. Itu yang Bapak bilang tadi. Ya, itu yang Bapak bilang tadi. Ambil ukuran, ya, sorry, bukan ambil ukuran. Ambil, kalau mau ngukur, ambil yang paling panjangnya. Kalau yang atasnya kan ya lensanya. Ya, lensanya ini kan bukan yang paling panjangnya. Karena masih ada tangkainya lagi tuh di bawahnya. Nah, di bawah kan, di bawahnya itu ada tangkainya. Tangkainya lebih panjang daripada lensanya di sini. Jadi, ngukurnya dari tangkai ketemu tangkai.
tangkai kacamatanya ketemu tangkai kacamatanya. Jadi jangan dari lensa ketemu lensa. Kalau lensa ketemu lensa benar 3,7. Tapi salah kalau ngukurnya seperti itu dari situ. Ya. Tapi ngukurnya dari tangkai ketemu tangkai. Ya, tangkai kacamatanya ketemu tangkai kacamatanya. Itu kalau Bapak ukur, si Vicky ngukur 4,3. Bapak ngukurnya 4,1, Vicky. Iya, Bapak ngukurnya 4,1. Kamu 4,3. Ya oke lah, nggak masalah. Yang penting hasil pembulatannya kan sama. Ya. Jadi hasil pembulatannya tetap 4 cm. Ya. Ini paling cuma, Pak, kok bisa beda, Pak? Iya, beda mata. Ya, beda mata. Mata Bapak minus, mungkin matanya Vicky normal. Atau enggak, mata Bapak silinder yang nggak bisa lihat lurus. Terus matanya Vicky normal, kan beda. Jadi lihat angkanya pun beda. Nggak apa-apa, yang penting kurang lebih mendekati. Ya, karena kalau kecil-kecil begini Bapak juga nggak bisa melihat jelas. Garisnya kecil-kecil nempel lagi. Oke ya, jadi yang B hasilnya kalau dibulatkan jadi 4 cm. Ya, yang B, nomor 2 yang B. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 tinggal bulat-bulat doang. Gimana ya, baca soal Lala. Jawab. Gimana? Pak, kita Zoom sampai selesai. Ya, semoga jaringannya aman. Kalau jaringannya aman sampai selesai. Sehelai pita panjang pita misal 50,7 cm. Berapa cm panjang pita mita jika dibulatkan ke satuan terdekat? 50,7 cm dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 51 cm. Oke, sama dengan 51 cm. Kok bisa 51, Liana? Kok bisa dapat 51, Liana? Ditambah 3. Ditambah 3. Lima puluh 57,7 cm ditambah 3. Oh, oke. Bukan itu caranya sebenarnya. Ya, tapi jawabannya betul 51. Ya. 50,7 cm. Ini dibulatkan ke satuan terdekat. Kalau ini bukan, jangan apa, nggak usah ada. Siapa nih? Siapa nih yang nyoret? Oke. Ya 50,7 ya dibulatkan ke satuan terdekat. Lihat angka belakangnya. Angka belakangnya itu 7. Kalau 7 berarti lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti ditambah 1 ke depannya. Ke angka nolnya tambah 1. Jadi nggak ada yang ditambah 3 di sini sebenarnya. Ya. Ya. Nggak ada yang ditambah 3. Jadi 0 kalau ditambah 1 ya jadi 51. Jawabannya 51 cm. Ya, itu. Caranya seperti itu. Ya. Ya, ini yang nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Ada lagi yang mau? Nomor 4. Oke, ya. Nggak apa-apa, Lionel. Ya.
Kamu mau diingetin aja udah bisa kok. Fail, 4 fail. Nah, habis mudah bukan tuh? Ya, baca fail. Fail. Iya, fail. Nomor 4 fail. Baik, Pak. Alif, Bayu, dan Edo masing-masing memiliki tongkat. Panjang tongkat mereka berturut-turut adalah 125,2 cm, 124,6 cm, dan 125,9 cm. Siapakah yang memiliki tongkat yang sama? Caranya tunggu sebentar, Pak. Caranya 125,2 sama dengan 125. 124,6 sama dengan 125. Karena 6 lebih besar, jadi ditambah 1. 125,9 sama dengan 126 karena 9 lebih dari 5. Jadi ditambah 1. Jadi yang sama adalah Alif dan Bayu sama dengan 125. Oke, sip. Betul. Ya, Alif dan Bayu. Ya. Oke. Alif itu 125,2. Ya, Alif 125,2 cm. Terus si Bayu 124,6, Edo 125,9. Siapakah yang memiliki tongkat yang sama? Panjang, yang sama panjang jika dibulatkan ke satuan terdekat. Ya, berarti caranya dibulatkan dulu. Ya, Alif 125,2. 125,2 dibulatkan menjadi 125 cm. Karena angka belakangnya angka 2 kurang dari 5. Jadi tinggal dicoret. Terus Bayu 124,6. Angka belakangnya 6 lebih dari 5. Berarti ditambahin 1 ke depannya ke angka 4. Jadi 125 juga. Ya, 124 ditambah 1. Nah, yang terakhir Edo 125,9. Angka belakangnya 9 lebih dari 5. Berarti ditambah 1 ke depannya ke angka 5. Jadi 126 cm. Nah, jadi siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang? Jadi tongkat yang sama panjang itu dari tongkat sama panjang adalah Alif dan Bayu. Bayu. Ya. Sama-sama 125 cm. Nah, ini nomor 4. Oke ya, ini nomor 4.
Udah, nomor 5 nggak usah dikerjain dulu ya. Tadi Bapak bilang sampai nomor 4 aja. Oke, ini Bapak sambil WA Lause. Besok kalian belum ulangan Mandarin. Ya, besok kalian belum ulangan. Ulangannya itu masih minggu depannya lagi. Ya. Mundur 2 minggu malah. Jadi masih 2 minggu lagi ya ulangannya. Jadi besok kalian nggak ada ulangan ya. Gitu. Pak, berarti nggak ada ulangan Mandarin ya? Nggak ada ya. Oke, perhatikan soal nomor 5 ya. Bapak bahas dulu sebentar, ajarin dulu sebentar. Nomor 5 itu panjang buku gambar Tasya ya 32 cm lebih 7 mm. Panjang buku gambar Mita 35 cm lebih 3 mm. Nah, kalau ada ukuran seperti ini gimana ngitungnya? Nih. Ya. Misalnya ya, oke. Misalnya 20 cm lebih 8 mm. Ini gimana ini ngitungnya ini? 20 cm lebih 8 mm. Sekarang kita yang pertama samain dulu satuannya. Ya. Satuannya disamain. Yang disamain dari mana ke mana? Dari milimeter ke sentimeter. Dari belakang ke depan disamainnya. Ya. Dari belakang ke depan samain satuannya. Ya, sekarang ada 20 cm sama 8 mm. Karena mau disamain ke sentimeter satuannya, berarti 20 cm-nya nggak usah kita ubah. 20 cm-nya tinggal ditulis lagi aja, nggak usah diubah. Tinggal sekarang yang 8 mm. 8 mm. Ini kita ubah ke sentimeter. 8 mm kita ubah ke sentimeter. Tadi tangganya, tadi gimana tangganya? Tangganya ini milimeter, sentimeter, desimeter, terus meter. Nah, ini Bapak potong aja ambil tangganya. Ini enggak usah semua. Nah, ini dekameter. Nah, ya. Nah, ini tangganya. Nah, samain satuannya dari gini ya, ini dulu. Nyamain satuannya dari belakang ke depan. Nah, ini jangan lupa dulu. Nah, dari sini satuan milimeternya ini terserah nanti mungkin di soal nggak selalu milimeter ya, tergantung soalnya. Yang penting dari belakang ke depan. Nah, jadi satuan yang di belakang disamain sama kayak yang di depannya. Nah, sekarang 8 mm berapa sentimeter? Nah, lihat. Milimeter sama sentimeter. Ini ke sini. Berarti kalau dari milimeter ke sentimeter, ini tangganya naik.
Kalau tangganya naik berarti dibagi. Karena naiknya 1 tingkat, jadi dibagi 10. Ya. Nah, jadi 8 dibagi 10. Ya, 8 mm sama dengan berapa sentimeter? Naik 2 tingkat dibagi 20 ya. Kalau naik Naik tingkat. nolnya yang ditambahin. Bukan dibagi 20. Nolnya aja tambahin. Berapa tuh? Iya. 100 ya, Pak. Terus, betul. Kalau naik 3 tingkat, berarti di berapa? Naik 3 tingkat. Naik 3 tingkat dibagi berapa? Iya. 1000. Betul. Ya, begitu turun. Ya, kalau turun 2 tingkat dikali 100. Turun 3 tingkat dikali 1000. Turun 4 tingkat dikali 10.000. Nolnya yang ditambahin 1. Ya, depannya mah tetap aja 1. Ya. Nah, dari milimeter ke sentimeter naik 1 tingkat, berarti dibagi 10. Jadi 8 dibagi 10. Nah, berapa nih 8 dibagi 10? Nah, ribet Pak, desimal Pak. Ya iya memang. Ya. 8 dibagi 10 ini desimal. Caranya gimana? Ya pakai pembagian susun ke bawah. Ya. Dulu kalian pernah ini di tema 1 mengubah dari pecahan biasa ke desimal pakai cara ini. Pembagian susun ke bawah. Ya udah pernah. Pak. Hah? Apa? Pak. Ya, jangan sampai lupa itu pasti selalu ada itu. Sampai nanti kalian udah gede pasti ada aja nih pembagian susun ke bawah seperti ini. Kepake aja. Ya. Oke, 8 dibagi 10. 8 dibagi 10. Nggak bisa. Karena nggak bisa tulis 0. 0 dikali 10. 0. Baru sekarang dikurang 8 kurang 0, 8. Karena nggak ada angka lagi setelah angka 8, jadi tambahin angka 0. Ini 0 bantuan. Kalau udah tambahin angka 0 bantuan, jangan lupa tambahin tanda koma di atasnya. Nah, 80 dibagi 10. 8. 8 kali 10, 80. Tinggal dikurang, habis. Jadi 8 dibagi 10 sama dengan 0,8 cm. Nah, kalau udah sama-sama sentimeter seperti ini, ya, berarti kan di sininya kita bisa ubah nih soalnya. 20 cm lebih 0,8 cm. Udah sama-sama sentimeter. Kalau udah sama-sama sentimeter, berarti kalau 20 cm lebih, ini lebih. Kalau lebih berarti diapain? Kalau lebih berarti diapain? Aduh, siapa ya? Vicky. Kalau lebih berarti diapain, Vicky? Iya, Pak. 20 cm lebih 0,8 cm. Kalau lebih berarti diapain ini lebih? Ditambahin, Pak. Tambahin. Ya. Thank you, Vic. Ya. Jadi sekarang karena udah sama-sama sentimeter, soalnya bisa kita ubah. Yang tadinya soalnya 20 cm lebih 8 mm, karena 8 mm-nya udah kita ubah ke sentimeter jadi 0,8 cm, jadi soalnya kita bisa ubah 20 cm lebih 0,8 cm.
udah sama-sama sentimeter. Gampang, enak kerjainnya. Lebih, kalau lebih ini artinya ditambah. Kita tambah 20 cm ditambah 0,8 cm. Nah, gimana Pak penjumlahan ini Pak? Ada koma-komanya. Gimana penjumlahan koma-koma begini? Pakai susun ke bawah aja kalau bingung. 20 ditambah 0,8. Bukan begini penulisannya. Ya. 0,8-nya penempatannya 0-nya itu satuan, berarti sejajar sama satuannya. 8. 8 ini menempati nilai per sepuluhan. Jadi dia di luar sendirian. Nah, tinggal di jumlah tambah. 8, 0 tambah 8 kan 8. Komanya turunin. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. Jadi 20 cm ditambah 0,8 cm sama dengan 20,8 cm. Dan ini kalau dibulatkan jadi berapa? 20,8 cm. Sama dengan berapa, Prisel? 20,8 kalau dibulatkan berapa, Prisel? Berapa? 20,8 kalau dibulatkan jadi berapa? Jadi Jadi apa? tadi apa Pak? 20,8 ini nih. Dibulatkan jadi berapa? 20,8. Dibulatkan Buatkan jadi apa? jadi 200 Jadi 200 nah, tahu Pak. Saya buka kamera. dibulatkan yang bulat-bulat aja ambilnya. Jadi ayam goreng kan bulat ayam goreng. Enak. Oke Pak. Jadi apa? Pembulatan GB Asyarani 20,8. Siapa tuh? Saya Pak Bersel. Kenapa berusaha? Kenapa? Mau minum. Oh ya udah minum lah. Minum. GB berapa Gib? Iya Pak. 20,8 dibulatin jadi berapa Gib? Nggak tahu. Tahu. Dia mau. Lupa lagi. Ya udah. Si 21 bukan Pak. apa tuh? Iya ya. Oke, betul. Iya. Ya ini si Nicholas juga udah jawab. Ya, di chat. Ya betul, 21 cm. Kok bisa 21? Kok bisa jawab 21? Dari mana, Hio? Oke. Hio menghilang. Nicholas ada? Iya Pak. Kok bisa 21 Nicholas kamu jawab? Soalnya 0,8 lebih dari 5 Pak. Wih, mantap. Ya. 0, bukan 0,8 ya. 8-nya lebih dari 5.
Ya, bukan 0,8. Kalau 0,8 lebih dari 5 salah. Justru lebih kecil 0,8. Ya, tapi 8-nya yang lebih dari 5. Ya. Itu. Oke. Betul ya. Jadi lihat angka belakangnya. Angka belakangnya 8 lebih dari 5, tinggal ditambahin 1 ke angka depannya, angka 0. Jadi 21. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, ya, nih 20 cm lebih 8 mm. Caranya seperti ini. Ya. Berarti yang di nomor 5, ya seperti Recording in progress. putus. Sorry. Bapak kaget. Tiba-tiba hilang. Wah, rese ya. Oke, bentar. Nah, oh iya, suaranya berisik ya. Ya udah. Udah. Ya. Pak, Hah? udah perfect, Pak. Udah berisik apanya? Perfect. Udah perfect, mantap. Nah, hilang lagi tulisan Bapak. Ya udahlah, begitulah ya caranya. Cara Bapak tadi Udah ada, Pak, di layar, udah. udah hilang. Ya, jadi kalau ada soal seperti yang tadi, ya, misalnya kayak di nomor 5, panjang buku gambar Tasya 32 cm lebih 7 mm. Ya, berarti 32 cm lebih 7 mm. Ya, caranya kayak tadi. Ya. Ini yang buku gambar Tasya. Buku gambar Mita 35 cm lebih 3 mm. Nah, caranya sama kayak tadi. Nah, nanti udah dapat sama-sama berapa dibulatkan. Tinggal pertanyaannya apa itu? Berapa sentimeter selisih panjang buku gambar mereka? Berapa sentimeter selisih? Berarti kalau udah dapat hasil pembulatan masing-masing buku gambar mereka, tinggal kalian kurang. Ya, tinggal kalian kurang. Nah, coba kerjaan dulu nomor 5. Coba kerjaan dulu nomor 5. Lanjutin di bawahnya tadi. Ya, pakai cara nomor 5 nih. Ya, caranya kayak tadi. Jadi satuan yang belakangnya disamain ke depan. Milimeternya disamain ke depannya. Nah, itu. Dah. Tinggal kalian hitung. Pak, caranya di PS. Oh, boleh. Iya benar di PS. Karena di buku cetak nggak muat. Betul. Thank you, Salim. Kerjaan aja di PS, nggak apa-apa. Nah, kan benar jaringan Bapak drop. Aduh. Males begini mah. Nah, ini pembahasan yang nomor 5 ya. Jadi 35 dikurang 33 sama dengan 2 cm. Oke. Siapa yang di rumahnya hujan? Siapa di rumahnya? Di luar rumahnya hujan? Lagi hujan? Itu hujan sih. Enggak, Pak. Enggak. Sip, Bapak doang berarti hujan. Hah? Kasian banget ya. Nah, di luar rumah Bapak hujan. Bukan di rumah Bapak hujan. Yang di luar. Hujan di luar. Semoga jaringan tetap bertahan aman. Oke, kita lanjut ke halaman 79. Silakan dibaca dulu halaman 79 bagian B.
Tapi saya rasa udaranya dingin Pak. Oh iya. Oke. Berapa 9? Halaman 9 coba dibaca dulu. Jenica. Ini Jen, baca Jen. B. Yang 79 ya, Pak? Iya, iya. Halo, Pak. Iya, halaman 79. Halaman 79. Bapak putus ya? Oke, sorry Bapak. Oh, sorry bentar. Oke, sorry Bapak putus barusan. Ya. Aduh, Bapak ngajar di sekolah atau di rumah Bapak? Bapak ngajarnya di rumah, di kelas. Ini putus lagi Bapak ya? Halo? Halo? Kepada kaku kalian? Hah, putus lagi.